temukanlah apa yang Anda anggap paling bernilai dari karunia saudara, kembangkanlah. Saya tidak ingin saudara tiap hari hanya nuntun Gojek, tiap hari untuk bertahan hidup, bayar kos-kosan, nyekolahin anak. Tuhan menciptakan kita lebih dari itu. Coba temukanlah karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau pinter menyampaikan firman Tuhan, belajar. Engkau pinter masak, belajar kembangkanlah itu. Ya kan? Saudara jangan kalah dengan ibu haji yang baru buka soto itu. Soto yang menurut saudara sebagian tidak enak itu. Tapi tiap jam makan siang itu penuh. Ya kan? Saudara pernah mendatangi tahu tek yang di dekat Tragia? Saya sudah bertahun-tahun makan di situ, saudara. Itu dulu hanya kecil saja, udah pindah-pindah 3 kali dia. Sekarang kalau kita mau pesen tahu tek itu ngantri 1 jam. Dia hanya modal tahu tek. Tapi karena dia mengembangkan karunianya, sehingga orang memberikan nilai. Dulu 2.000, sekarang 15.000. Apapun karunia yang Anda kembangkan dan Anda tekuni, Anda tumbuhkan, ada nilai yang Tuhan berikan. Amin. Maka sebelum kita mati, maksimalkanlah karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sayang sekali menurut survei, kita semua waktu mati baru menggunakan 10% dari potensi yang Tuhan berikan. 10%. Yang 90% ikut terkubur. Jadi benarlah apa yang dikatakan harta karun yang paling mahal, paling tinggi nilainya, itu bukan di tempat simpanan di bank sana. Harta karun yang paling banyak tersimpan itu ada di kuburan. Karena di sana ada perusahaan yang belum sempat diciptakan. Album yang belum sempat dicetak. Gereja besar yang belum sempat dibangun. Udah terkubur karena tidak dikembangkan. Nah, saya harap waktu kita mati seperti Rasul Paulus. Kita sudah menghabiskan, mengakhiri dengan baik dan sudah siap dikucurkan atau darahnya siap dicurahkan, artinya dia sudah memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga waktu mati tidak ada yang tersisa. Semua sudah diberikan kepada Tuhan. Semua sudah dimaksimalkan. Amin. Makanya jangan begitu-begitu saja, katakan kepada teman saudara, jangan begitu-begitu saja. Saya mau tanya nih, tolong jawab. Kalau uang bukan masalah, artinya Tuhan menyediakan uang, apa yang Anda mau lakukan 5 tahun ke depan? Kalau uang bukan masalah. Bingung kan? Bingung. Kebanyakan kita bingung. Mengapa Anda bingung? Karena Anda belum tahu arah kehidupan Anda kemana. Sukses adalah tergantung dari perencanaan. Your success depend on your planning. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan akhir? Kalau tujuan akhirnya aja Anda tidak tahu. Ya kan? Ibu-ibu, kalau Anda mau ke pasar dan belum menentukan tadi malam mau masak apa besok, apa yang Anda beli di pasar? Ya, apa saja dan akhirnya tidak masak. Ya kan? Ini persoalan dengan kita semua. Oleh karena itu kalau mau mencapai titik akhir, mau memaksimalkan hidup saudara, mau mengakhiri dengan baik, saudara-saudara dengar baik-baik. Always begin with the end in mind. Selalu memulai dari akhirnya. Nanti kita mau mengakhiri hidup bagaimana? Anda mau mengakhiri pernikahanmu bagaimana? Anda mau mengakhiri pelayanan bagaimana? Planning jadi sekarang. Gunakan karunia saudara, maksimalkan, gunakan perencanaan. Haleluya. Nah kita semua orang Pantekosta paling senang. Oh saya mengalir saja dengan kuasa Roh Kudus Pak. Saya mengalir saja. Artinya Anda tidak punya planning. Anda tidak punya visi, Anda tidak punya planning. Ada yang bilang fail to plan, plan to fail. Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Maka dalam hidup ini, maksimalkanlah karunia yang Tuhan berikan, rencanakan bagaimana setahun ke depan dengan karuniamu. Ketika karunia sudah Anda kembangkan, orang akan menghargai Anda. Maka mulai sekarang rencanakan bagaimana mengembangkan karunia Anda, supaya sampai di tempat tujuan. Amin. Luar biasa kan? Tidak usah ngejar-ngejar sukses nanti uang banyak datang begini. Ketika Anda punya nilai, uang akan ngejar Anda. Serius nih, ini benar saudara. Orang ngejar-ngejar saudara untuk memberikan uang karena Anda dianggap punya sesuatu yang bisa mengkontribusikan hidup mereka. Haleluya. Hari ini saya dapat SMS nih. Bukti transferan dari Jakarta. Bukan untuk saya, untuk pelayanan. Tapi ada orang-orang yang nyari apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa lakukan, dan sebagainya. Amin. Sudah ada orang pesan, Pak, nanti hari Sabtu ketemu dengan saya. Ini orang mau memberkati. Karena dia bilang, bagaimana kami bisa memberkati pelayanan Bapak?
Saudara-saudara, jadi tugas kita nomor satu ialah try to become man of value. Jadilah orang yang punya nilai. Punya prinsip, itu gampangnya. Orang yang pegang prinsip. Setelah kita pegang prinsip, yang nomor dua, kembangkanlah karunia. Yang ketiga, saudara-saudara, selalu memulai dari akhir. Mau akhirnya mau kayak apa? Pikirkan dari sekarang. 3 hal ini, kalau saudara miliki, hidup kita akan luar biasa. Saya dengan ibu selama liburan ini kita mikir, apa-apa yang akan kita pertahankan, apa-apa yang tidak kita pertahankan. Karena tidak mungkin di umur 50, saya sudah mau 54, melakukan segalanya. Hidup ini ada musimnya, pelayanan juga ada musimnya. Apa yang produktif kita lanjutkan, apa yang tidak produktif harus kita tutup. Daripada menghabiskan banyak uang tidak produktif. Kita harus berani melakukan atau membuat keputusan itu. Saya tidak mau mati stres, mikirin banyak pelayanan yang menuntut banyak uang tapi tidak menghasilkan. Jadi kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak produktif. Karena Tuhan mau kita produktif. Maka sesuatu yang tidak produktif kita harus tinggalkan. Oh, tapi Pak, itu warisan dari nenek moyang. Hei, kita melayani bukan karena warisan. Kita melayani karena ini adalah musimnya Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang kita harus maksimalkan. Apapun yang ada di depan mata Anda, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Apa yang di depan mata berbeda dari musim ke musim. Sekarang apa yang ada di depan kita, maksimalkan itu. Amin. Saudara, kita semua digaransi oleh firman Tuhan untuk berhasil. Itulah kemauan Tuhan. Tuhan mau kita berhasil. Karena dia mengatakan, aku tahu rancanganku. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Persoalannya ialah kau mau tinggal tidak dia dalam rancangan Tuhan. Yang sudah ada value, ada nilai-nilai atau keluar. Itu resiko ditanggung penumpang. Amin. Haleluya. Kita semua bisa berhasil. Karunia apa saja yang dikembangkan, berpegang pada nilai, sasarannya jelas, pasti akan mendatangkan hasil. Haleluya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Saya ulangi lagi. Jangan pernah berhenti mengembangkan diri saudara. Masih ada potensi-potensi yang saudara bisa kembangkan. Jangan hanya mati kutu dengan satu, saudara. Masih ada yang lain yang saudara bisa kembangkan. Saudara pernah makan di roti canainya Bu Nana? Itu cabangnya sudah banyak. Hanya jualan roti canai dengan kare. Tapi karena tidak ada saingannya dan dia terus berkembang. Sekarang cabangnya banyak sekali. Apa saja yang Anda tekuni, Anda kembangkan, Anda mau belajar, pasti menghasilkan. Amin. Masih ada waktu untuk engkau mengembangkan karuniamu. Pegang nilai, kembangkan karunia, sasaran jelas dengan planning. Itu aja. Hidup ini hanya itu aja. Nah, dari 3 ini, mana yang saudara tidak lakukan coba? Susah pegang nilai. Tidak tahu karunianya apa. Malas mengembangkan karunia. Dan tidak jelas nanti mau kemana hidupnya. Kalau saudara 3-4 hal ini saudara tidak melakukan, saya sudah bisa menebak akhir hidupmu ada di mana. Wisera-sera, what will be. Tahu ya artinya? Tahu artinya enggak? Wisera-sera, what will be. Mau jadi apa? Terjadilah. Itu sama seperti orang yang manah tapi ke atas. Kemudian waktu sampai target, haleluya, Tuhan baik. Bukan. Kita harus punya sasaran, harus punya mimpi, harus punya tujuan, mau kemana. Dengan baik-baik, vision determine your decision. Orang yang tidak punya visi susah buat keputusan. Orang yang tidak bisa buat keputusan akan dipermainkan oleh apa kata orang. Oleh karena itu mulai sekarang tentukan visimu apa. Mau bagaimana, mau mengakhiri bagaimana nanti. Supaya mulai sekarang kita ada planning, kita kembangkan, kita belajar. Jangan sampai suatu saat kita menyesal, kok akhir hidup saya ada di sini. Mengapa hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada. Sebetulnya jauh di lubuk hatinya dia tahu. Mengapa dia menderita? Karena tidak punya planning dan tidak pegang nilai. Saudara-saudara, waktu saya mendapatkan pewahyuan ini, saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Ternyata masih ada karunia-karunia yang belum saya kembangkan dalam diri saya. Dan saya mau mengembangkannya sehingga waktu sampai di akhir kehidupan saya bilang, it's finished, sudah selesai semua karunia sudah saya pakai.
Saya tidak ingin masih ada 80% atau 70% karunia yang belum dikembangkan. Sehingga dibilang, engkau hambaku yang jahat. Saya tidak ingin. Saudara. Amin. Saya selesaikan Amsal ya. Saudara tidak usah banyak-banyak. Baca Amsal pasal 3 dan lakukan. Hidup saudara akan luar biasa. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat yang ke-6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan melawan hukum. Jangan melawan nilai. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya merenungkan ini. Yang bikin tubuh sakit kadang-kadang, itu bukan karena kolesterol. Yang bikin tubuh sakit karena bukan masalah virus. Yang bikin tubuh sakit adalah karena kita rasa bersalah karena melanggar kebenaran firman. Makanya ada orang yang bongkok datang kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak mengoleskan minyak urapan. Yesus cukup mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seketika itu juga dia sembuh. Pelanggaran kepada nilai itu bisa membuat kita rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu bisa mendatangkan konslet antara hakim, namanya hati nurani, dengan kelakuan kita. Konslet itu yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini. Waspadalah. Amin. Ayat 9. Saya suka ayat 9. Tolong praktekkan ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Katakan amin. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Jangan muliakanlah dirimu dengan harta dari Allah. Saya ulangi lagi. Perintah Tuhan adalah muliakanlah Allah dengan hartamu. Jangan muliakanlah dirimu dengan harta yang datang dari Allah. Waktu kita menggunakan berkat Tuhan untuk memuliakan diri sendiri, kita akan kehabisan. Tapi kalau kita balik, kita menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan, saudara akan diberi kelimpahan. Nah, ini tidak hanya untuk memberi, maksudnya begini, kalau Anda diberkati, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang sangat ekstrim begini, ada orang yang terlalu ngirit. Saking ngiritnya, saking pelitnya dengan diri sendiri, dia tidak pernah beli baju baru. Karena dia tidak mau kalau nanti uangnya berkurang. Ya, akhirnya dia pakai baju yang sobek-sobek, mohon maaf, pasar kodok, cakar bongkar, tidak masalah. Tapi kalau Anda mampu untuk membeli, tapi Anda tidak berani memberi karena terlalu pelit dengan diri sendiri, nanti yang jadi korban dirimu sendiri. Ngerti maksudnya? Kalau Anda punya berkat, gunakanlah berkat untuk memuliakan Allah. Ya kalau saudara bisa beli makanan bergizi, makanlah bergizi. Dari rezeki saudara, bukan dari rezeki orang lain. Ya kan? Ada orang yang terlalu pelit dengan dirinya sendiri, saking ngiritnya sehingga makan hanya sekali dalam sehari, ya kan? Kemudian sakit, waktu sakit tidak bisa melayani Tuhan. Kemudian kita menyalahkan iblis. Padahal Anda yang pelit tidak bisa menggunakan harta dari Tuhan untuk memuliakan saudara. Muliakanlah. Jangan pelit terhadap orang, jangan pelit terhadap diri sendiri, jangan pelit terhadap pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita menggunakan tulus untuk memuliakan nama Tuhan, dengar baik-baik, bukan untuk mencari nama dan sebagainya. Untuk memuliakan nama Tuhan, kulkasmu akan terus penuh. Dompetmu tidak akan pernah kekeringan. Amin. Rekening di bank tidak pernah kosong. Itu cara Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara pernah kaget? Pulang ke rumah, ya ampun, makanan di kulkas ini berlimpah-limpah ya. Sampai belum dimakan, datang lagi. Belum dimakan, datang lagi. Amin. Terbuka. Setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Dan setiap jemaat yang Tuhan percayakan juga punya karunia. Berdayakan mereka, kembangkan mereka. Nanti nama Tuhan dipermuliakan sehingga kita bisa diberkati luar biasa. Try not to become a man of success, but become a man of value. Pegang nilai, jadilah orang bernilai. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.